Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Ombudsman Sumatera Barat terima laporan 2 sekolah, wajibkan murid baru beli seragam di sekolah. Curi ratusan box kertas di sekolah untuk beli sabu, residivis ditangkap. Tiga kali keluar masuk Bui karena mencuri, tidak membuat Wahid jerah untuk melakukan tindak kejahatan. Belum lama keluar dari lembaga pemasyarakatan, ia kembali mencuri sepeda motor. Saat menunjukkan keberadaan barang bukti, Wahid berusaha kabur dan petugas menembak kedua kakinya Kamis pekan silam. Pencurian sepeda motor itu dilakukannya di kawasan Kaniang Buki, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh. Namun aksi itu gagal dan tersangka sempat dikepung oleh warga. Namun Wahid berhasil melarikan diri. Pagi harinya tersangka Wahid kembali melakukan pencurian sepeda motor di tempat lain. Sepeda motor hasil curian itu dibawa ke daerah Pangkalan. Anggota Polsek Kota Payakumbuh yang mendapat informasi tersebut melakukan pengejaran dan berkoordinasi dengan Polsek Pangkalan, hingga tersangka berhasil dicegat saat di perjalanan. Dari penangkapan itu, polisi menyita sebuah sepeda motor hasil curian yang dikendarainya, tabung gas, mesin potong rumput, mesin parut kelapa, laptop, serta telepon genggam. Dari penyelidikan yang dilakukan, diketahui tersangka sebelumnya juga terlibat kasus pencurian di berbagai tempat, termasuk di rumah dan toko. Dilaksanakan lagi penggerebekan, sebelum penggerebekan dia sudah berangkat. Akhirnya kami kejar sampai ke Pangkalan, dapat di Pangkalan. Karena melawan petugas, terpaksa kami lumpuhkan. Ada 15 TKP, pencuriannya sepeda motor, laptop, tabung gas, atap seng, banyak lagi yang lain. Hingga kini tersangka dan beberapa barang bukti masih ditahan di sel tahanan Polsek Payakumbuh untuk penyelidikan lebih lanjut. Sri Louis melaporkan dari Kota Payakumbuh. Nasib sial dialami 7 pemuda di Kota Bukit Tinggi. Mereka dipergoki warga tengah asik menghisap ganja di salah satu sekolah dasar di kawasan Pakan Labuh, Kamis malam, pekan silam. Ketujuh pemuda itu, 5 diantaranya warga Kecamatan Tigo Baleh, bernama Fajri, Bayu, Rian, Vicky, dan Aditya. Sedangkan Rahmat Anabel, warga Kecamatan Mandiangin, Koto Selayan, dan Syahrul Ramadan, warga Purwakarta. Mendapati laporan dari masyarakat, anggota Satuan Reserse Narkoba datang ke lokasi dan mendapati ketujuh pria itu beserta barang buktinya masih di TKP. Mereka digiring ke Mapolresta Bukit Tinggi untuk diperiksa secara intensif. Kecurigaan dari warga melaporkan ke kami dan kami segera datang ke lokasi bersama warga, kita amankan dan kita temukan barang bukti yang sedang digunakan berupa 2 linting narkotika jenis ganja, kemudian kertas nasi warna coklat dan beberapa helai papir alat yang digunakan, kemudian 1 buah HP. Ketujuh pria itu diancam pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 12 tahun penjara. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Yang 6 baru ABTB, Pak. Seorang pencuri ditangkap polisi di daerah Banuaran, Kecamatan Lubuk Begalung, saat akan kabur di pinggir jalan raya. Penangkapan ini menjadi tontonan warga
karena polisi menembaknya. Naim ditangkap karena mencuri sejumlah dokumen dan ratusan rim kertas di Sekolah Dasar Negeri 20 di daerah Banuaran. Kertas itu dijual kepada penada. Uangnya digunakan untuk membeli sabu-sabu. Modusnya, pelaku mencongkel jendela sekolah tersebut dan mencuri kertas dan dokumen lainnya. Perbuatan itu dilakukan saat senja atau pada hari libur sekolah. Perbuatan itu dilakukannya berkali-kali dan dengan modus yang sama. Namun sepandai-pandainya Mael, aksinya tak selalu mulus. Rabu pekan lalu, seorang guru di sekolah itu melihatnya sedang beraksi dan diam-diam merekam perbuatan Mael. Rekaman itu diberikan ke polisi. Jadi berawal dari laporan masyarakat ke Polsek Lubuk Galung, kita berhasil mengamankan satu orang tersangka inisial NN dengan pencurian dengan pemberatan. Jadi tersangka ini melakukan pencurian di daerah salah satu sekolah. Jadi dokumen-dokumen penting sekolah itu dicuri, kemudian dijual untuk membeli narkoba. Pelaku sendiri ini sudah berulang kali bolak-balik masuk penjara seperti itu. Akibat perbuatannya, sekolah mengalami kerugian hingga 4 juta rupiah. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.